Halo teman-teman, bertemu dengan saya Naila Iza Kamelia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 11 bab 1, yaitu sel. Saat musim hujan, biasanya kita suka menikmati makanan yang hangat dan berkuah, seperti mie ayam, soto, atau bakso. Di dalam semangkuk bakso tadi terdapat mangkuk yang bentuknya menyerupai membran sel. Kuah bakso diibaratkan dengan cairan sel atau sitoplasma. Kemudian ada unsur-unsur penyusun bakso, sama halnya dengan organel-organel yang ada di sel. Nah, semua komponen yang ada di semangkuk bakso memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling melengkapi, sehingga tercipta rasa bakso yang lezat. Begitu pula dengan sel. Walaupun berukuran kecil, sel memiliki organel-organel yang memiliki struktur dan fungsi yang beragam dan saling bekerjasama. Nah, jadi sekarang kita akan membahas pengertian dari sel itu dulu. Sebelum itu, teman-teman tahu tidak apa itu sel? Nah, sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, baik secara struktural dan fungsional. Serta, sel tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara struktural, artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sedangkan secara fungsional, artinya sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan, seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan lain-lain. Kemudian kita coba bahas yuk, siapa saja sih orang-orang yang sudah menemukan sel di masa yang lalu? Nah, yang pertama ada seorang tokoh yang bernama Robert Hooke. Beliau yang mengamati sel pertama kali dan mengatakan bahwa sel itu adalah ruang kosong. Robert Hooke awalnya mengamati batang gabus yang sudah mati dan ditemukan ruang kosong atau yang disebut selulai yang artinya sel. Kemudian ada juga Robert Brown yang menemukan bahwa ternyata di dalam sel itu tidak kosong loh, tapi ada isinya. Dan ternyata dia menemukan bahwa di dalam sel itu mengandung inti sel atau nukleus. Selanjutnya ada Johannes Purkinje yang menemukan bahwa di dalam sel itu berisi sesuatu. Nah, isinya itu kita sebut juga dengan protoplasma. Kemudian ada Matthias Jakob Schleiden dan Theodor Schwann yang menyatakan bahwa sel itu merupakan satuan struktural makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada lagi Max Schultz yang menyatakan bahwa sel itu adalah satuan fungsional makhluk hidup. Selanjutnya ada Alexander Fleming. Nah, beliau mengatakan bahwa sel merupakan satuan reproduksi atau unit yang berperan dalam proses reproduksi. Jadi, selanjutnya kita bahas dulu yuk secara umum tentang struktur selnya dulu. Struktur sel ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama ada kulitnya sel atau disebut juga dengan membran sel. Kemudian ada isinya sel atau disebut dengan protoplasma. Nah, di dalam protoplasmanya ada lagi sesuatu. Yang pertama ada inti sel atau nukleus. Kemudian ada sitoplasma dan juga ada sitoskeleton. Untuk sitoplasmanya ini terdiri dari cairan selnya saja atau yang disebut dengan sitosol, dan juga ada organel-organel sel. Nah, sebelum kita bahas secara mendetail, kita akan bahas dulu macam-macam sel. Yang pertama berdasarkan ada atau tidaknya membran inti. Sel itu dibagi menjadi dua macam. Ada sel prokariotik sama sel eukariotik. Bedanya apa? Jadi kalau yang prokariotik
adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Kalau yang eukariotik berarti memiliki membran inti. Nah, contoh dari sel prokariotik adalah kelompok bakteri. Kemudian kalau contoh dari sel eukariotik yaitu makhluk apapun selain bakteri, termasuk kita. Berarti ada kelompok hewan, tumbuhan, protista, dan lain-lain. Kemudian, jika dilihat berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup itu dibagi menjadi dua. Ada yang memiliki banyak sel, dan ada yang hanya memiliki satu sel saja. Nah, kalau yang memiliki satu sel saja disebut uniseluler. Kalau yang memiliki banyak sel disebut multiseluler. Nah, contoh makhluk hidup yang masih bersel satu atau uniseluler, misalnya kayak amoeba, yaitu kelompok protista. Kemudian ada jamur juga yang termasuk kelompok fungi. Selanjutnya, kelompok monera atau tadi yang kita kenal juga dengan kelompok bakteri. Sedangkan kalau yang multiseluler itu contohnya plantae, animalia, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas organel-organel sel. Nah, organel sel yang pertama ada dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan. Jadi dinding sel itu hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Nah, dinding sel tersusun dari selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lignin atau zat kayu. Oleh karena itu, sel tumbuhan bersifat kaku dan lebih tebal dibanding sel hewan. Dinding sel memiliki 3 lapisan penyusun, yaitu dinding primer, dinding sekunder, dan lamela tengah. Nah, pada sel tumbuhan terdapat pada dinding sel yang berfungsi melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam, memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah, dan menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Organel sel yang kedua yaitu membran sel. Membran sel sering disebut juga membran plasma yang bersifat semi permeabel. Artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati ialah air, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Nah, kalau membran sel ini diperbesar, ternyata pada membran selnya itu terdapat bagian-bagian yang terdiri dari senyawa-senyawa kimia loh, seperti yang terdapat pada gambar. Nah, membran sel itu berfungsi sebagai pelindung sel dan mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Organel sel yang ketiga yaitu inti sel atau nukleus. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat yang berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel atau nukleus terdapat nukleolus dan benang kromosom. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang di dalamnya terdapat DNA atau RNA. Inti sel atau nukleus diselubungi membran luar dan dalam yang terdiri atas nukleoplasma dan kromosom. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Organel sel yang keempat yaitu retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma atau RE yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel atau nukleus. Ada 2 jenis RE yaitu RE kasar dan RE halus. Retikulum endoplasma berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel atau alat transportasi zat-zat dalam sel. Fungsi RE kasar adalah mengumpulkan protein dari dan ke membran sel. Sedangkan fungsi RE halus adalah untuk mensintesis lipid, glikogen, atau gula otot, kolesterol, dan gliserida. Nah, pada RE kasar terdapat ribosom, sedangkan pada RE halus tidak terdapat ribosom. Organel sel selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melengkap sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter atau hidup sendiri terpisah, yang bebas di sitoplasma. Nah, ribosom ini berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Kemudian, organel sel yang ke-6 yaitu ada badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dari kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut dictyosom.
Nah, badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir, maka disebut organel sekresi. Organel sel selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berleku-leku atau kristal. Nah, di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Jadi, mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi, sehingga diberi julukan the powerhouse. Organel sel yang ke-8 yaitu lisosom. Lisosom merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, serta penghasil dan menyimpan enzim pencernaan seluler. Organel sel selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola adalah ruangan yang terdapat di dalam sel. Pada sel tumbuhan yang sudah tua, vakuola tampak berukuran besar dan berisi cadangan makanan dan pigmen. Nah, pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Tetapi vakuola, tidak semua hewan memiliki vakuola, atau hanya beberapa hewan saja. Vakuola mengandung garam organik, glikosida, butir pati, dan enzim. Adapun selaput pembatas antara vakuola dan sitoplasma ialah tonoplasma. Organel sel selanjutnya yaitu plastida. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Plastida berperan dalam proses fotosintesis dan menghasilkan pigmen warna pada tumbuhan. Terdapat 3 macam plastida, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Organel sel selanjutnya yaitu sentriol. Sentriol merupakan organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan saja. Sentriol berjumlah 2 yang berperan penting dalam proses sitokinesis atau pembelahan sel. Selama proses pembelahan sel, sentriol akan menghasilkan benang-benang spindle. Sentriol berbentuk menyerupai silindris. Setiap silindris tersusun atas 3 mikrotubula atau yang disebut dengan triplet mikrotubula. Daerah yang mengandung sentriol disebut sentrosom. Organel sel selanjutnya yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan rangka sel yang berbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein dan menyebar di sitosol. Sitoskeleton memberi bentuk pada sel dan mempertahankan organel-organel sel agar tetap berada di tempatnya. Sitoskeleton terbagi menjadi 3 jenis, yaitu mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrotubulus. Kemudian kita akan membahas perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan pertama pada ukurannya. Sel hewan itu lebih kecil, sedangkan sel tumbuhan lebih besar. Perbedaan kedua pada bentuknya. Jika sel hewan bentuknya tidak tetap karena membran sel elatis, sedangkan sel tumbuhan bentuknya tetap karena ada dinding sel yang bersifat kaku. Perbedaan ketiga pada dinding sel. Nah, sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang berselulosa. Perbedaan keempat yaitu plastida. Sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan sel tumbuhan memiliki plastida. Perbedaan kelima yaitu pada komponen sentriol. Jika sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Perbedaan keenam yaitu pada komponen mitokondria. Sel hewan jumlahnya relatif banyak, sedangkan sel tumbuhan jumlah relatif sedikit karena fungsinya dibantu plastida. Perbedaan ketujuh yaitu pada komponen lisosom. Jika sel hewan memiliki lisosom untuk pencernaan intraseluler, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Perbedaan ke-8 yaitu pada komponen vakuola. Sel hewan tidak ada vakuola. Jikapun ada, ukurannya relatif kecil. Sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola dan ukurannya besar. Berikut merupakan gambar dari sel hewan dan gambar sel tumbuhan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.